Saya mewakili daripada teman-teman ketua fraksi sekaligus juru bicara lintas fraksi DPR Aceh, ditemani oleh ketua fraksi Gerindra Pak Abdurrahman Ahmad. Sementara ketua fraksi yang lain sedang berada di luar dan ada yang sedang ke Jakarta dengan keperluan dinas yang lainnya. Dengan nomor surat 480/4627/SJ, hal klarifikasi pemberitaan di media massa, media elektronik yang ditujukan ke Ketua DPR Aceh, kemudian tembusannya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Pansus RUU Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu. Surat ini ditandatangani oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Andes Hadi Prabowo MM. Isi surat ini masih seputar gugatan DPR Aceh ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah mendistorsi dua pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nanti akan saya bacakan pada poin 1, 2, 3, dan 4. Isi surat sebagai berikut. Menindaklanjuti adanya beberapa pemberitaan di media cetak dan elektronik terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam pembacaan keterangan pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 61 PUU strip 15 Romawi garing 2017 pada tanggal 25 September 2017 bersama ini. Dengan hormat kami sampaikan kepada saudara hal sebagai berikut. Ya. Di poin 1, poin 2, poin 3, Mendagri sepaham ya, dengan apa yang disampaikan oleh Lukman Edi, Ketua Pansus RUU Pemilu. Artinya ini hanya argumen untuk justifikasi pembenaran terkait keberadaan lembaga KPU atau KIP serta Bawaslu di Aceh, bahwa untuk menghilangkan dualisme lembaga, kemudian menyamakan undang-undang pemilu agar lebih efektif dan lain sebagainya. Namun demikian, karena apa yang disampaikan terkait dengan pernyataan di sidang Mahkamah Konstitusi dan juga termasuk kepada teman-teman wartawan setelah itu di poin 4. Namun demikian, dalam hal pernyataan Menteri Dalam Negeri pada sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 September 2017 sebagai hal yang dianggap keliru, kami menyampaikan permohonan maaf dan diharapkan pemerintah Aceh bersama-sama dengan pemerintah pusat dapat bersinergi dalam rangka menjaga ketentraman dan stabilitas pemerintah yang kondusif dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri dan dimuat di media pada tanggal 26 September 2017 di sidang Senin pada 25 September 2017 pada poin 1, poin 2, dan poin 3 lengkap sebagaimana juga di dalam pemberitaan ini. Tetapi di dalam surat ini dan pada poin 4 secara implisit permohonan Mendagri ini adalah terkait dengan mekanisme konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh yang menandakan bahwa
apa yang kita sampaikan sebelumnya oleh DPR Aceh terkait dengan pembuktian untuk membuka semua risalah konsultasi dan pertimbangan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri. Maka pada poin keempat, hal yang dimaksud keliru, Menteri Dalam Negeri menyampaikan permohonan maafnya. Kemudian, karena sebelum itu saya di luar konteks secara pribadi sempat menyampaikan jika ini tidak bisa dibuktikan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan proses konsultasi dan pertimbangan, akan mempidanakan Menteri Dalam Negeri. Dan setelah kami menerima surat ini, saya akan coba mempertimbangkannya kembali bagaimana kajian dan aspek hukum. Namun demikian, apa yang disampaikan melalui surat ini menandakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya secara tersirat sudah mengakui bahwa proses konsultasi dan pertimbangan itu tidak mereka tempuh sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan, termasuk proses lahirnya undang-undang pemilu ini tidak melalui konsultasi dengan DPR Aceh sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 dan pasal 269 ayat 3. Kemudian undang-undang pemilu juga bertentangan dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan kami juga tidak menemukan dalam klarifikasi permohonan maaf Mendagri ini mengaitkan dengan substansi materi gugatan terkait dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi Mendagri hanya beralasan bahwa pertama, pencabutan pasal 57 dan pasal 60 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagai konsekuensi logis pembaruan hukum berkenaan dengan pelaksanaan pemilu secara serentak, termasuk Undang-Undang Pemerintah Aceh khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggara pemilihan umum. 2. Bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai pedoman umum penyelenggara pemilihan umum, memberikan konsekuensi yakni berdampak pada peraturan di tangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam hal ini berimplikasi pada pasal 57 dan pasal 60 ayat 1, ayat 2 serta ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa pencabutan pasal-pasal tersebut tidak bermaksud untuk menegasikan atau mengurangi kewenangan dan kekhususan Aceh, melainkan untuk penguatan kelembagaan yang berdampak kepada Komisi Defensi Aceh dan Panwasli pada tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Bahwa pemerintah pusat, baik Kemendagri dan DPR ini tidak memahami secara utuh undang-undang khusus dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Aceh. Oleh karenanya, sudah terang benderang sekali apa yang disampaikan dan apa yang isi surat di poin 4 menyangkut dengan permintaan maaf ini. Sehingga alasan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri termasuk menyangkut proses mekanisme konsultasi dan pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, di mana gugatan DPR Aceh terkait dengan pencabutan terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang telah mencabut 2 pasal agar segera bisa diputuskan dan dikembalikan sebagaimana pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ke depan kami juga mengharapkan bahwa pemerintah untuk lebih hati-hati ya, mengambil sebuah kebijakan regulasi terkait Aceh, dan kita harapkan dengan terlebih dahulu melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti silakan teman-teman juga untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan persoalan ini, dan juga hadir ya, Pak Murdani Yusuf, beliau Ketua Fraksi P3. Demikian sahabat sekalian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan, pergi yang. Sedikit diperjelas ya. Ya, silakan. Terlalu cepat tadi isi-isi poin tadi. Ya. Habis itu ada gugatan pernyataan beliau dua orang tadi, Pak Lukman dengan Mendagri ini kan sama pernyataannya. Artinya unsur kuat untuk menggugurkan kekhususan Aceh. Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit lagi, termasuk poin berapa tadi, yang poin 4 untuk meminta memaafkan itu. Ya. Artinya meminta memaafkan telah kasarnya telah mengobok-ngobok kekhususan Aceh, atau dia minta maaf menyangkut dengan mekanisme konsultasi. Ini kan kedua hal yang berbeda. Betul. Nah, Betul. Oke, begitu. Baik, persamaan pendapat yang disampaikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Mendagri dan Ketua Pansus RUU Pemilu, yaitu menyangkut dengan poin 2 dan poin 1, 2, dan 3. Ini sama. Artinya mereka beranggapan pencabutan pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ini merupakan konsekuensi logis dari diundang-undangkannya Undang-Undang Pemilu ya, nomor 7 tahun 2017. Itu konsekuensinya. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Pemilu ini, menurut mereka, karena sudah dicabut maka dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pencabutan itu adalah, ini alasan mereka lagi, tidak mengurangi kewenangan ya, dan kekhususan Aceh, melainkan untuk penguatan kelembagaan yang berdampak kepada Komisi Independen. Pertanyaan kami kemudian, jika alasan ini yang dibangun oleh pemerintah pusat, DPR RI dan Kemendagri, dan teman-teman wartawan juga bisa menjawab, prosesnya saja sudah tidak sah. Apa sah yang dihasilkan dari sebuah perundang-undangan ini sah jika proses tidak sah? Prosesnya saja sudah cacat prosedur. Kalau teman-teman yang mengerti hukum mungkin ini bisa batal demi hukum. Untuk mencabut, untuk mengubah, diatur dalam ketentuan undang-undang, setara dia Undang-Undang Nomor 11 2006 dengan undang-undang, setara dia undang-undang ini. Dan negara mengakui satuan-satuan yang bersifat khusus. Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, negara mengakui itu. Tapi kenapa datang perangkat negara? DPR RI, Kemendagri itu perangkat negara tidak mengakui. Ini yang menjadi persoalan. Bukan kemudian kepada persoalan bahwa ini nanti akan direkrut oleh DPR kembali, bukan itu persoalannya. Bukan rekrut siapa dan kemudian merekrut siapa. Bukan itu inti daripada perjuangan yang sedang kita lakukan ini. Tapi yang kita lakukan perjuangan ini menyangkut dengan kewenangan khusus yang telah diberikan kepada Aceh. Kalau ini dibiarkan, maka akan ada implikasi hukum di kemudian hari, terus dipreteli satu persatu. Kemudian permintaan maaf yang disampaikan pada poin 4 ini secara implisit terkait dengan mekanisme konsultasi dan pertimbangan. Maka oleh karenanya, langkah yang kami lakukan tidak ada langkah lain selain melakukannya JR di Mahkamah Konstitusi. Hakim nanti akan mengetok palu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena ini akan menjadi sebuah barometer, ya, barometer kepada majelis hakim, termasuk upaya pernyataan Ketua Pansus yang tidak menyebut sama sekali menyangkut dengan mekanisme dan konsultasi. Itu kita tantang Jakarta. Silakan sampaikan, silakan buka. Ternyata hari ini terjawab sudah. Terjawab sudah. Kalau Mendagri mengatakan perubahan 2 pasal sudah dikonsultasikan. Ini beritanya. Dan ini jawaban beliau. Kita buka di lain. Di online juga begitu mengatakan. Yang saya kolom biru ini pernyataan beliau. Kemudian ini juga pernyataan beliau. Sudah dikonsultasikan kata.
Ternyata ini jawabannya. Hal-hal yang keliru. Maka beliau meminta maaf. Dan surat ini resmi diteken basah. Yang surat basahnya ada, kita simpan. Ya. Maka dari awal sudah kami sampaikan, jika ada proses itu, ya konsultasi pertimbangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, silakan tunjukkan. Silakan nampakkan ke kami. Jika tidak ada, nah kenapa mencabut ini? Ya, tidak baik termasuk untuk stabilitas perdamaian, tidak baik untuk stabilitas politik. Maka dari awal, begitu kami mengetahui pernyataan Mendagri, kita menyampaikan itu. Mendagri jangan coba-coba melempar bola panas yang membuat situasi politik di Aceh tidak stabil. Dan Jakarta harus bertanggung jawab terkait dengan perkara ini. Maka sekali lagi kami berharap Hakim MK juga bisa menjadikan argumentasi dan pernyataan yang tembusannya disampaikan juga ke Hakim, Ketua Mahkamah Konstitusi agar membaca ini. Saya yakin berkat doa seluruh masyarakat Aceh, ya, upaya penyelamatan undang-undang pemerintah Aceh kita lakukan akan menuai hasil yang baik. Kita secara kelembagaan sudah menyampaikan surat ke KPU, ke KIP, agar seluruh proses tahapan pemilu di Aceh sebelum adanya putusan yang mengikat terkait dengan gugatan Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu ini untuk tidak dilaksanakan. DPR Aceh dalam ketentuan undang-undang pemerintah punya hak, ya, dari sejak pembentukan, pengawasan terhadap Komisi Independen Pemilihan. Kenapa? Ketika ini belum adanya putusan yang ingkrah, maka kalau ibarat tanah yang sedang dipersengketakan, tanah itu tidak bisa dipakai, gedung itu tidak bisa dipakai, dipoliskan dulu. Setelah ada putusan apakah akan kembali ke undang-undang pemerintah Aceh, silakan. Termasuk pagu anggaran untuk itu kita bintangkan, tidak boleh dicairkan. Ketika sudah ada putusan, pakai undang-undang pemerintah Aceh, pasal itu dikembalikan lagi, bintang ini kita buka, silakan. Apakah nanti akan bergeser jadwal itu? Di Aceh juga dulu kan pernah bergeser. Maka dari awal kami sudah mengingatkan, Komisi 1 DPR Aceh sudah pernah mengirim surat, termasuk ke Bawaslu RI, sebelum undang-undang ini disahkan, untuk menghentikan proses rekrutmen Bawaslu seluruh Aceh untuk itu. Kenapa? Agar tidak muncul konflik regulasi. Kemudian muncul lagi juga persoalan pencabutan ini. Seharusnya pusat bisa berpikir ke arah sana, menghindari munculnya konflik regulasi di Aceh. Kita bukan tidak mendukung upaya pelaksanaan pemilu, tapi ini diperjelas dulu duduk perkara. Kewenangan Aceh di mana kok? Kewenangan pusat di mana? Nah, jangan diberikan cek kosong untuk Aceh. Tadi Ketua sampaikan bahwa kita sebagai lembaga harus surati berbagai pihak atau KIP lah atau namanya, jangan lakukan tahapan pemilu termasuk rekrutmen PPK, KPPS. Walaupun hari itu sudah ada pengumuman di media massa, mereka itu juga. Akhirnya mereka tetap galak. Dan selalu sampaikan juga, ini kan soal persepsi, soal pemahaman. Ada teman-teman kita yang mengatasnamakan dirinya pakar, tokoh, akademisi di media massa yang mengatakan bahwa lembaga DPR mengintervensi demokrasi, mengintervensi penyelenggara pemilu. Itu beberapa hari yang lalu Pak, misalnya, saya mau sampaikan bahwa bukan soal hari ini kita tidak bisa intervensi. Lembaga DPR punya kewenangan mengawal, mengontrol pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kita mengingatkan, karena peraturan perundang-undangan menurut kita itu lahir, disampaikan tadi anak haram, kita lagi menggugat peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka kita kewajiban mengontrol. Maka kita meminta KIP untuk tidak melakukan tahapan. Inilah bentuk-bentuk beda pemahaman. Saya tidak bilang pakar itu kurang paham Aceh. Tidak bilang taksiat apa, jangan bilang malah ya. Karena ada beberapa akademisi, beberapa pakar politik katanya
mengatakan bahwa saya ulangi lembaga DPR mengintervensi demokrasi. Lembaga DPR mengintervensi penyelenggara pemilu. Tupoksi DPR salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia, wabil khusus di Aceh. Jadi apa yang DPR lakukan kemarin, menyurati KIP, tembusannya juga tetap menyurati KPU pusat bahwa penyelenggaraan pemilu di Aceh jangan dilaksanakan dulu sebelum clear persoalan ini. Kalau kita mau jujur, kita semua kan ini hanya tambahan. Banyak pasal lain yang perlu kita gugat sebenarnya. Pasal lain. Sekarang anggota PPK 3 orang nggak sanggup bekerja dia. Anggota KIP Kabupaten Kota yang hanya 5, hanya PD mungkin 5 dan 3 semua nggak sanggup. Bagaimana bidan mau melahirkan pemimpin yang demokratis dengan 3 orang anggota KIP Kabupaten Kota? Kita di KIP Kabupaten Kota, di PPK kecamatan itu bukan saja rekap suara tugasnya, menyelesaikan persoalan, sengketa-sengketa lintas partai politik, sengketa-sengketa lintas caleg yang butuh pemahaman untuk menyelesaikan persoalan. Bukan hanya merekap suara yang sudah ada di KPPS, di PPS. Menurut kami pasal-pasal yang mengatur PPK 3 orang juga harus di yudisial. Pasal-pasal yang mengatur KIP mereka berdasarkan jumlah penduduk itu harus di yudisial. Artinya DPR tidak mengintervensi demokrasi, DPR tidak mengintervensi penyelenggara pemilu. Itu yang selanjutnya.